Para konfrater, suster, para suster, saudari-saudara yang diberkati Tuhan, selamat datang di rumah Provinsialat SCY. Pada sore hari ini kita akan misa bersama Ekaristi pelantikan pimpinan Provinsi SCY Indonesia untuk masa bakti 2024 sampai 2027. Kita akan bersama-sama menyaksikan peneguhan Romo Andreas Suparman untuk pelayanan second term sebagai Superior Provinsial SCY Indonesia dengan pendamping penasihat pertama Romo Christophorus Wahyu Triharyadi, penasihat kedua Romo Florentinus Heru Ismadi, penasihat ketiga Romo Petrus Sugiarto, dan penasihat keempat Romo Felix Astono Atmojo. Acara ini akan menandai dimulainya tugas pelayanan kepemimpinan para konfrater kami, dan Ekaristi sepenuhnya akan dipimpin oleh Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Untuk itu, mari kita bersiap diri, kita berdiri, kita sambut dengan lagu pembuka. Fajar telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing, jauh dari rahmat Tuhan. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Malam kelam sudah berlalu, siang terang sudah datang, menuntun jalan hidupku, mengajarkan kasih sayang. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Uskup yang kami hormati dan saudara-saudari semuanya, dengan gembira kita bersama-sama berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan Ekaristi Minggu Advent yang ketiga, yang merupakan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Kita bersukacita karena di tengah pertobatan kita kedatangan Tuhan hampir tiba. Selain itu, marilah kita juga bersama di dalam perayaan ini mohon agar Allah menurunkan rahmat yang diperlukan bagi kami, provinsial dan dewannya dari Kongregasi SCY Provinsi Indonesia periode 2024-2027 yang akan mengawali tugas pelayanan kami. Maka marilah kita arahkan hati kita, pikiran dan roh kita kepada Allah, seraya memohon ampun dan belas kasih-Nya agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan kasih. Kami mohon nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami yang menantikan kedatangan Putra-Mu, serta anugerahkan rahmat bagi Superior Provinsial Romo Andreas Suparman SIY dan Dewan Penasihat Provinsial SIY Provinsi Indonesia untuk melayani para dehonian Indonesia menuju transformasi hidup yang sejalan dengan kebutuhan umat dan gereja setempat, sehingga kami dapat menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Juru Damai, yakni Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Engkau dan Roh Kudus Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku.
maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karya-karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus
dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Apakah yang harus kami buat? Pertanyaan orang-orang yang datang kepada Yohanes. Yohanes kemudian memberikan nasihat apa yang harus dibuat. Saya tidak akan mengatakan kepada para romo provinsial baru dan dewannya, toh provinsialnya juga sudah lama. Mengapa saya tidak mengatakan apa yang harus dibuat? Karena mereka sudah rapat dan pastilah sudah menentukan apa yang harus dibuat untuk perjalanan sekurang-kurangnya beberapa saat ke depan, kalaupun tidak 3 tahun. Karena untuk 3 tahun pastilah masih akan ada banyak rapat yang akan mereka lakukan. Saya ingin mengatakan, barangkali selama 3 tahun perjalanan dari kepemimpinan Romo Sukarman yang lalu, ada begitu banyak tugas yang sudah dilakukan, ada begitu banyak masalah yang sudah diselesaikan, ada yang ringan, ada yang berat, ada perayaan kecil-kecilan, ada sampai puncaknya pada 100 tahun kehadiran SCY di Indonesia. Ada yang pastilah, saya hanya menduga, ada yang kurang sukses, tetapi ada juga yang sangat berhasil. Dalam perjalanan ke depan, barangkali seluruhnya sudah menjadi bahan refleksi dan menjadi pijakan untuk melakukan apa-apa. Saya ingin mengatakan, seluruh karya yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan adalah panggilan menghadirkan kehendak Allah sendiri. Seperti dalam bacaan yang pertama dari Zefania, Tuhan sendiri bersukacita, bergembira, juga di tengah-tengah bangsa Israel yang berada dalam pembuangan. Tuhan mempunyai mimpi bahwa masa depan itu akan menjadi masa depan yang menggembirakan, bukan di tanah asing, di tanah pembuangan, melainkan di Yerusalem, di tanah Israel. Tuhan sendiri akan menyertai mereka dengan segala apa yang akan terjadi dan dilakukan. Tuhan bahagia hadir dan berkenan kepada orang Israel yang akan pulang kembali ke tanah Israel yang ditinggalkan karena pembuangan. Maka dalam arti itu tak perlu ada rasa cemas, takut, atau tak perlu ada rasa khawatir. Karena sebenarnya Tuhan sendiri yang menghendaki agar apa-apa yang dilakukan itu untuk menghadirkan rencana-rencana, mimpi-mimpi, harapan Tuhan sendiri. Kalau kita dengan tulus, sungguh menghayati panggilan kita, maka Tuhan sendirilah yang berencana untuk hadir dengan segala peristiwa, dengan segala kejadian, dengan segala hal yang baik itu dirasakan tidak terlalu sukses atau sungguh dirasakan berhasil. Tuhan sendiri sebetulnya yang ingin hadir. Dalam arti ini juga
minggu ketiga Advent, minggu Gaudete, seperti minggu keempat dalam masa Prapaskah, minggu Letare, minggu sukacita. Kita diharapkan melalui kalender yang disebut Gaudete ini. Yakin betul bahwa Tuhan itu sungguh bersama dengan kita. Kehadirannya pasti, penyertaannya pasti. Dan perayaannya itu sudah semakin dekat. Seperti juga diungkapkan dalam bacaan kedua. Tuhan sudah dekat. Kita dipilih. Dan karena itu marilah kita sungguh yakin bahwa Tuhan memang sungguh dekat. Perayaannya itu, kehadirannya itu membuat kita seharusnya penuh sukacita. Kalau dalam masa Advent saja sudah ada Minggu Gaudete, atau seperti masa Prapaskah ada Minggu Letare, apalagi Natalnya sendiri, apalagi Paskahnya sendiri, itu harus menjadi daya dorong, daya yang membuat kita menjadi meluap sukacita dan kegembiraan kita. Dan untuk sampai pada puncak itu, gereja mengajak untuk mencicipi sukacita itu pun kalau katakan misalnya dalam masa Advent ini ada rasa sunyi karena diharapkan ada masa pertobatan. Hal yang sama dalam masa Prapaskah. Pun kalau ada masa pertobatan, tetapi dihadirkan masa sukacita, hari sukacita. Karena yang akan datang itu sungguh menjadi jaminan hidup kita. Yang Allah sendiri menjadi yang bersama dengan kita. Maka sukacita kita hendaknya menuju ke arah sukacita penuh. Minggu Gaudete adalah cicipan akan sukacita yang lebih berkobar-kobar nanti kita rasakan di masa Natal. Bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Saya ingin juga mengatakan kongregasi ini memusatkan perhatiannya pada hati kudus Yesus. Walaupun bolong, Yesuit yang C, Romalek ya, SY yang C atau apa, SSCC atau apapun, Romo Alek punya anekdot itu. Bapak Suci mengatakan kepada kita melalui ensikliknya Delixit Nos bahwa Tuhan mengasihi kita, dikeluarkan pada bulan Oktober yang lalu, yang merupakan ulangan pernyataan-pernyataan yang sudah disebut dalam Laudato Si dan Fratelli Tutti, yang kemudian diserukan ulang untuk dilakukan secara lebih serius dan mengambil hati kudus Yesus sebagai sumber hidup, kata, perbuatan, tingkah laku. Dalam arti itu maka entah cinta kita kepada alam untuk membaharui lingkungan kita maupun kasih kita kepada sesama dalam Fratelli Tutti yang harus tidak berpihak, tidak pilih kasih, melainkan total sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, maupun belajar dari kasih ilahi dan manusiawi Yesus yang telah secara sepenuh jiwa raganya memberikan dirinya untuk kita manusia yang berdosa ini. Melalui hati kudus Yesus, dalam Delixit Nos, Paus mengajak kita, mari kita belajar dari kasih ilahi Tuhan Yesus
dan kasih manusiawinya kepada alam ciptaan dan kepada semua manusia. Tuhan bukan hanya sampai mati memberikan hatinya, bahkan setelah mati pun kita masih menuntut agar hatinya lebih terbuka, dan Tuhan merelakan ditombak oleh serdadu setelah Yesus mati, dan setelah mati itu pun, setelah dibuka oleh serdadu itu, hatinya masih mengeluarkan air dan darah, hatinya masih melahirkan gereja. Seluruh hidup Yesus, Putra Allah ini, diberikan untuk keselamatan manusia. Dengan mencintai, dengan kasih yang tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, total, sampai hancur, adalah teladan untuk kita, untuk terus mengoreksi hidup kita, apakah kasih kita sebagai murid-murid Yesus sesuai dengan kehendak Allah sendiri yang terejawanta dalam pribadi Kristus yang hatinya sungguh terbuka untuk kita semua. Hati Allah yang melahirkan kita, hati yang penuh kasih. Saya juga ingin mengatakan sedikit mengenai tahun jubileum yang akan kita rayakan tahun 2025, tahun depan ini. Bapak Suci mengeluarkan bula atau surat bersegel timah itu, namanya Spes Non Confundit. Saya kira judul itu pun merupakan ungkapan iman Bapak Suci, seperti judul-judul surat dan ensiklik yang lain-lain. Bapak Suci hampir selalu menggunakan kata sukacita, menggunakan kata kegembiraan, gaudete atau exultate atau gaudium misalnya. Itu artinya semuanya sukacita, kegembiraan. Bulanya berjudul Spes Non Confundit, pengharapan tidak mengecewakan. Di dalamnya dinasihatkan bukan hanya bahwa kita harus mempunyai iman yang berkobar-kobar, penuh semangat. Tak pernah boleh ada rasa takut, putus asa, atau apapun pun kalau situasi hidup kita rasanya tidak seperti yang kita harapkan. Atau kalau kondisi di sekitar kita dan bahkan di dalam diri kita sendiri tidak memungkinkan untuk bergembira layaknya orang yang katakanlah beruntung, sehat dan seterusnya. Orang sepuh yang tak berdaya, orang sakit, orang yang mengalami ketidakberuntungan atau kerugian dalam bisnis, anak-anak muda yang tidak tahu entah masa depan mereka akan bagaimana. Semuanya dikatakan jangan pernah putus asa, melainkan penuh harapanlah di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberikan penghiburan, untuk membantu, untuk memberikan solusi terhadap apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Yakinlah Tuhan selalu, tak sedetik pun Dia meninggalkan kita, melainkan selalu menyertai kita. Maka hendaklah hidup kita itu penuh sukacita, berkobar-kobar, penuh kegembiraan, apapun sekali lagi situasi hidup kita. Tetapi dalam Spes Non Confundit ini, pengharapan tidak mengecewakan, Bapak Suci menasihatkan hidup kita bukan hanya harus dinikmati sendiri, melonjak-lonjak sendiri, nanti malah disebut orang kurang waras. Kita hendaknya penuh perhatian kepada saudara dan saudari kita yang kurang beruntung, yang karena usia tua, karena kelemahan fisik, karena apapun, mereka yang lemah, yang tersingkir,
yang diteladankan juga dalam hidup Bapak Suci yang nampak sekali ketika hadir di Indonesia kemarin, perhatiannya kepada yang difabel dan seterusnya, tetapi juga perhatiannya kepada alam dan lingkungan. Ini juga diserukan sekali lagi atau bahkan diserukan terus-menerus dalam surat-surat Bapak Suci untuk mengasihi alam, mengasihi mereka yang tersingkir, terbuang, terpinggirkan. Adalah iman Bapak Suci sendiri yang ingin diungkapkan dan diharapkan juga dihidupi oleh seluruh umat Katolik, umat Kristiani, bahkan dikatakan kepada semua yang membaca surat ini. Artinya orang-orang juga di luar komunitas kemuridan Kristus. Hendaknya hidup itu dihayati dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, agar bersama dengan siapapun kita dapat berjalan untuk membangun dunia baru. Dan karena itu maka spirit persaudaraan sejati yang di dalamnya harus ada pengampunan selain pertobatan harus menjadi semangat hidup kita. Membangun persaudaraan yang sejati dengan semua orang dari latar belakang apapun yang harus tidak kita beda-bedakan. Maka berjalan bersama yang merupakan tema besar sinode terus digaungkan oleh Bapak Suci, karena hanya dengan berjalan bersama dalam persaudaraan yang sejati, dunia ini dengan segala isinya akan menjadi dunia yang baru. Provisiat kepada Provinsial Baru Stok Lama, anggota Dewan yang ada juga stok lama, tapi juga yang sangat baru. Semoga perjalanan ke depan menghadirkan sungguh mimpi-mimpi Allah sendiri yang dapat mereka terjemahkan dalam perjalanan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara dan saudari, setelah kita mendengarkan homili dari Bapak Uskup, kita akan meneruskan upacara pelantikan superior provinsial dan para penasehatnya dengan pertama-tama mendengarkan pembacaan surat keputusan untuk administrator SC Provinsi Indonesia, kemudian dilanjutkan langsung dengan pernyataan iman dari superior provinsial dan janji setia beliau pada tugas perutusan, dan kemudian para penasehat melanjutkan dengan janji setia kemudian diteguhkan oleh Bapak Uskup. Kami akan membacakan surat pengangkatan pimpinan Provinsi Indonesia dengan nomor protokol 0314 Alfa-2024. Pengangkatan pimpinan provinsi. Superior Jenderal Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus, setelah mencermati hasil konsultasi yang dilaksanakan oleh para anggota Provinsi Indonesia dan memperoleh persetujuan dari Dewan Penasihat Jenderal dalam rapatnya tanggal 16 September 2024, maka sesuai dengan Konstitusi nomor 126 dan 127, mengangkat pimpinan Provinsi SC Indonesia dengan susunan sebagai berikut. Superior Provinsial Romo Andreas Suparman, term kedua. Penasihat pertama Romo Christophorus Wahyu Triharyadi, penasihat kedua Romo Florentinus Heru Ismadi, penasihat ketiga Romo Petrus Sugiarto, penasihat keempat Romo Felix Astono Atmojo. Masa jabatan trienium berlaku mulai tanggal 15 Desember 2024. Ditetapkan di Roma oleh Kuria Jenderal tanggal 17 September 2024. Sekretaris Jenderal Romo Angelo Jose Adao SCY, Superior Jenderal Romo Carlos Luis Suarez Cordonio SCY. Pater Superior Provinsial kami harapkan berdiri dan mengucapkan janjinya di depan altar.
Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Saya, Andreas Suparman SCY, sambil menerima jabatan Superior Provinsial SCY Provinsi Indonesia, berjanji bahwa saya akan selalu mempertahankan persekutuan dengan Gereja Katolik, baik dalam kata-kata yang saya ucapkan maupun dalam tingkah laku saya. Dengan semangat seksama dan setia, saya akan menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajiban saya dengan berpegang pada ajaran gereja, mengikuti undang-undang gereja, terutama yang dimuat dalam kitab hukum kanonik dan juga pedoman hidup kongregasi SCY serta Direktorium Provinsi SCY Indonesia. Dengan ketaatan Kristiani, saya juga akan mengikuti apa yang diajarkan oleh para pemimpin gereja dan bekerja sama dengan para uskup untuk melaksanakan tugas perutusan gereja dan kerasulan seturut ciri khas dan tujuan tarekat SCY. Itulah yang saya janjikan di hadapan Allah dan Injilnya yang suci yang saat ini saya pegang. Di hadapan Allah Bapa kita, di hadapan hati kudus Yesus naungan kita, dan di hadapan hadirin sekalian, saya, Kristoforus Wahyu Triharyadi SCY, Florentinus Heru Ismadi SCY, Petrus Sugiarto SCY, Pelekas Tonatmoso SCY, berjanji dengan ikhlas hati bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk melaksanakan tugas tanggung jawab saya sebagai penasihat provinsial dan membantu pelayanannya dalam semangat kongregasi imam-imam hati kudus Yesus dan seturut tuntutan-tuntutan jabatan ini. Semoga cinta kasih hati Yesus senantiasa membantu, membimbing dan menguatkan saya selama masa jabatan saya ini. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memilih para pemimpin untuk menjaga umat-Mu. Engkau menganugerahkan kepada mereka roh kepemimpinan. Berkatilah Superior Provinsial SNJ
Provinsi Indonesia, Romo Andreas Suparman, dan Dewan Penasihatnya, untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan kepemimpinan seturut teladan Kristus Putramu yang penuh kasih kepadamu dan rela memberikan hidupnya bagi umat manusia. Berkatilah mereka dengan kerahiman-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya ingin memberikan ucapan selamat kepada para romo dengan rosario dari Bapak Suci. Kuliah saja tidak saya beri. Terima kasih kepada Bapak Uskup yang sudah melantik para penasehat provinsial dan provinsial kami. Kita lanjutkan liturgi kita dengan liturgi persembahan. Kita lanjutkan dengan doa umat. Kita diundang berdiri. Allah Bapa mengutus Yohanes Pembaptis untuk meluruskan jalan bagi Sang Mesias, Sang Terang Sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri menerima kedatangan Sang Terang dengan memurnikan selalu iman kita dan memanjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, ya Bapa, kuatkanlah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam dengan Roh Kudus-Mu dalam mewartakan kabar gembira kedatangan-Mu yang menyelamatkan. Semoga bersama mereka kami semakin mampu membuka diri untuk menerima kedatangan Kristus di dalam setiap langkah hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, dampingilah para pemimpin agar dengan rendah hati dan penuh tanggung jawab menanggapi serta mewujudkan kesejahteraan umum sesuai kehendak-Mu. Semoga bersama mereka kami mampu mewujudkan keadilan dan damai sejahtera kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, bagi umat beriman yang menantikan kedatangan Kristus, tumbuhkanlah sukacita untuk hidup dalam semangat metanoia sebagai anak-anak Allah dan bertumbuh sebagai pewarta iman serta harapan dalam hidup bermasyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pater provinsial dan dewan penasihatnya, berikanlah kepada mereka kesehatan, kebijaksanaan, kesabaran dan pengertian untuk mengenal kehendak-Mu dalam setiap dinamika kehidupan SEY Provinsi Indonesia.
Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, di dalam diri Kristus kami mengenal Engkau yang berbelas kasih kepada kami. Bangkitkanlah harapan dan keyakinan kami bahwa Engkau mendengarkan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Terimalah Tuhan Kurbanku dari buku Manda Bakti nomor 229. 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya, semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku, segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku unjukkan bukti kepercayaan iman, semoga mulia namamu, Tuhan yang selalu di sampingku. Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan oleh kelahirannya dan kelahirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mata kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan
2. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah, minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang akan daguku." Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Emeritus Aloysius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya para konfrater kami yang meninggal pada tanggal ini di tahun-tahun yang silam. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi putra-putri Allah dalam Dikau Putra Tunggalnya. Janganlah lagi Tuhan memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
kita. Kita persiapkan lagu komuni 296. Kita persiapkan lagu komuni 296. 296. Tuhanku yang mulia, yang maha besar, Engkaulah gembala, aku dombanya, selalu Dikau jaga dari bahaya, ke padang yang hijau aku Kau bawa. Godaan menguji iman hatiku, rintangan menghadang langkah hidupku, namun Kau tak lena tetap berjaga, takkan pernah lupa pada dombanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih dan hidup dalam sukacita sejati. Senantiasa bimbinglah para pater, provinsial dan dewannya dalam mengawali tugas-tugas mereka. Semoga mereka bersama seluruh anggota SI Provinsi Indonesia dapat mewujudkan cita-cita Pater Leo Dejon dalam karya kerasulan bersama gereja setempat, sambil terus mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir dan setia mengikuti Ekaristi pelantikan para penasihat provinsial dan provinsial Indonesia, SC Indonesia periode 2024-2027. Dan kita akan mendengarkan sambutan provinsial tentu saja, dan kemudian perwakilan dari salah satu anggota. Karena juga kami mohonkan kesediaan Romo Laurentius Suwanto sebagai wakil dari anggota yang dipimpin oleh beliau. Kami persilahkan, Romo. Sudah 3 tahun sebagai provinsial, maka pasti sudah pintar ngomong. Maka sambutannya agak panjang. Bapak Uskup yang kami hormati dan kami kasihi, para konfrater, saudara-saudari yang berbahagia, saya secara pribadi dan atas nama para konfrater anggota Dewan mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan bagi tugas pelayanan kami. Kalau kita lihat bahwa perayaan ini begitu sederhana, ya sederhana sekali. Tidak banyak yang kita undang dan tidak juga dengan suatu liturgi yang meriah. Tidak ada kor yang meriah seperti biasanya. Hal ini memang sengaja kita pilih untuk mengungkapkan
Sebenarnya bahwa tugas pelayanan kami ini adalah hal yang biasa saja, bukan suatu jabatan atau suatu prestis yang istimewa. Bagi saya pribadi, saya sangat bangga dengan para konfrater yang selama ini bersama-sama melayani kongregasi, para anggota dewan yang lama, yang 2 masih dipilih kembali, yang 1 sudah emeritus, yang 2 sudah emeritus, Romo Nardi dan Romo Rianto. Saya sangat kagum dengan kesederhanaan mereka, maka juga perayaan ini mengungkapkan kekaguman itu. Mereka sungguh-sungguh sederhana, menampakkan kesederhanaan dan kerendahan hati di dalam menjalankan fungsi pelayanan mereka. Hal yang sama sepertinya ada juga di dalam periode pelayanan ini. Romo Astono, siapa yang mau mengatakan Romo Astono ini orang yang glamor? Enggak toh? Bahwa bercahaya iya, tapi tidak glamor ya. Romo Sugi juga tidak ada kekayaan selain ayam-ayam saja yang dipelihara di sana. Seperti pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya arah pelayanan kami sudah ditetapkan di dalam kapitel luar biasa tahun 2021 yang lalu. Maka kami itu hanya menjalankan saja dengan cita-cita akhir terjadinya peradaban hati kudus, yakni belas kasih, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Itulah yang menjadi arah dari seluruh hidup kami. Nah, dalam periode yang lalu kita sudah menanamkan nilai apresiatif dan pemberdayaan. Kata kunci yang banyak kita angkat adalah hati yang terbuka. Maka itu selalu menjadi tema tahun-tahun yang lalu sebagai lambang cinta Allah sehabis-habisnya bagi manusia dan dunia. Bila kita menyadari bahwa Allah itu mencintai siapapun, maka sikap yang paling tepat terhadap konfrater dan sesama kita tidak lain adalah mengapresiasi dan membantu mereka untuk menemukan sukacita sejati. Itulah yang kita usahakan pada periode yang lalu. Nah, dalam periode tahun 2024-2027 ini kita akan mengangkat tema kolaborasi Dehonian. Ini sudah ditetapkan, kita hanya menjalankan saja. Tema ini sebenarnya juga sudah kita laksanakan, khususnya ketika kita mewujudkan seruan berjalan bersama. Kolaborasi itu bukan hanya perlu agar kita bisa bersama-sama menghadapi tantangan hidup dan pelayanan kita ke depan yang semakin kompleks dan berat. Kolaborasi itu sendiri sebagai perwujudan dari jati diri kita sebagai anggota kongregasi dan gereja yang adalah komunio atau persekutuan. Dengan siapa kita berkolaborasi? Kita merasakan bahwa kolaborasi internal kita dalam komunitas, antar komisi dan tim yang ada belum cukup baik. Masih kita rasakan bahwa kebanyakan kita masih jalan sendiri-sendiri. Walaupun selalu dikatakan Bruder Adolphus dulu, ojo dewi-dewi, ya, tetapi ternyata masih banyak yang jalan sendiri-sendiri. Kolaborasi dengan umat awam masih perlu ditingkatkan dengan sekali lagi mengapresiasi profesionalitas mereka dan juga mengapresiasi peran fungsi mereka secara khusus. Demikian juga kolaborasi dengan keuskupan dan lembaga-lembaga lain yang memberi kesempatan kepada kita di dalam pelayanan. Lalu tentu saja kita bertanya, kolaborasi Dehonian itu artinya apa? Tentu saja suatu kolaborasi yang dilandasi dengan semangat Dehonian, yang seringkali dengan mudah kita akronimkan, kita singkat dengan kata LORESA, Love, Readiness, Sacrifice. Kita ingin menjalin kerjasama dan jejaring
berjalan bersama demi hadirnya kerajaan hati kudus Yesus di dalam gereja dan di tengah masyarakat yang plural. Itu kita rumuskan dalam misi kita, visi misi kita. Kolaborasi yang kita usahakan hendaklah digerakkan oleh love, oleh cinta, oleh hati yang terbuka itu. Maka ini ciri khas kolaborasi kita. Kolaborasi juga senantiasa mengandaikan suatu sikap kesiapsediaan. Tidak ada kolaborasi tanpa kesiapsediaan. Ini juga menjadi sikap atau sifat dari kolaborasi kita. Dan tentu saja kolaborasi menuntut sacrifice, pengorbanan. Mengorbankan kepentingan diri dan kelompok, mengorbankan kenyamanan diri dan lain sebagainya. Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Suci terus-menerus, supaya kita meninggalkan kenyamanan diri kita dan kemudian pergi keluar, atau dengan istilah Pater Deon sendiri, ire ad populum, pergi kepada umat. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan berkat Bapak Uskup dan juga dukungan dari saudara-saudari semua. Secara istimewa saya mengucapkan terima kasih dan kebanggaan bagi komunitas Provinsialat yang telah memberikan suasana hidup dan menjadi tempat yang paling nyaman dan menyegarkan di dalam tugas pelayanan khususnya bagi saya. Demikian juga para karyawan-karyawati serta keluarga mereka yang menghadirkan suasana kekeluargaan dan kesederhanaan. Ini juga menjadi dukungan bagi kami semuanya. Dan terima kasih kepada para anggota Dewan Lama, Romo Nardi, Romo Rianto yang memberikan peran yang luar biasa di dalam pelayanan kami, dan juga kepada anggota yang baru. Semoga kita bisa berkolaborasi dengan lebih baik dan menghadirkan kerajaan hati kudus Yesus di dalam gereja dan di tengah masyarakat. Dan tentu saja peran saudara-saudari semua, para konfrater, para pastor, frater, bruder, suster, sungguh-sungguh sangat menentukan juga di dalam gerak langkah pelayanan kami. Sekali lagi terima kasih dan berkat Tuhan. Di mana? Oh, di sini. Baik, terima kasih Romo Joni atas tembakannya. Kayaknya ini sudah ikut-ikutan Romo Eman ini. Kalau ada acara di Keuskupan kan, di Wisma Keuskupan itu lalu pokoknya siapa yang datang tembak salah satu gitu ya. Saya juga tidak tahu kenapa Romo Joni pilih saya, mungkin karena saya dulu kan bersaing dengan Romo Parman lalu kalah. Makanya mungkin sebagai ayam-ayam saya disuruh bikin sambutan gitu ya. Sudah, saya dulu kan sering kalau malam ke sini sonjo-sonjo ya, dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi koordinator di Palembang Superior. Saya sering main ke Provinsialat, Romo Parman merasa tersaingi. Lalu kalau saya datang ke sini, Romo Parman itu sudah pakai batu akik sini. Baik, ini mewakili konfrater semua, padahal di seluruh Indonesia ini ya. Saya harus minta izin dulu ini berarti. Para konfrater yang di Palembang dan yang ada di luar Palembang yang live streaming, minta izin ya mewakili teman-teman untuk menyapa Pater Provinsial yang baru second term-nya ini dan juga Dewan Penasehatnya. Tentu pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Romo Andra Suparman untuk menjadi superior kami yang kedua kalinya. Ini baru satu kali aja sudah semakin tipis. Apalagi nanti sampai 3 tahun lagi mungkin semakin tipis. Saya beruntung berterima kasih nggak terpilih karena sudah tipis. Dan juga Dewan Penasehatnya, terima kasih atas kesediaannya. Kami tahu bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah, yang ringan. Karena saya
melihat dan mendengar cerita-cerita dari 3 tahun yang lalu, Pater Provinsial itu pada awalnya kelihatan stres, depres gitu ya. Tapi setelah itu menjadi terbiasa, lalu sudah bisa sekarang berdiri tegak, bahkan sudah bisa omong panjang tadi ya. Lalu juga kepada Dewan Penasihat yang periode yang lalu, Romo Nardi, Romo Rianto yang sudah tidak terpilih lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanannya selama tahun yang lalu. Kalau saya melihat kesibukan Romo terutama yang satu rumah dengan saya, Romo Rianto itu nggak pernah diam di rumah. Hidupnya seperti di jalan. Sudah tugas dari kampus, tugas dari keuskupan, tugas dari provinsi, yang kadang-kadang kalau ada sesuatu harus dia pergi kemana-mana, keluar Palembang. Provinsial biasanya hanya nyuruh Romo Rianto, dan Rianto selalu siap sedia. Untung tidak pernah sakit itu. Seperti Marino itu nggak pernah sakit, pergi terus itu. Sampai saya sebenarnya itu jarang ketemu. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya para Dewan Penasihat dan Pater Provinsial, dan selamat atas tugas yang baru ini. Semoga kedepannya kami bisa berkolaborasi dengan provinsial dan dewannya untuk mewujudkan cita-cita kongregasi kita yang diidam-idamkan oleh Pater Leo Dehon. Saya kira itu saja yang bisa saya ungkapkan, karena saya belum biasa bicara, maka nggak bisa panjang-panjang. Dan terima kasih Monsinyur yang telah memimpin upacara pelantikan ini. Terima kasih sekali lagi Romo Joni, dan Tuhan memberkati. 39 detik lebih lama daripada Pater Provinsial sambutannya. Terima kasih Romo Laurentius Suwanto, dan terima kasih untuk kita semua. Mari tanpa mengurangi rasa hormat, setelah menerima berkat Tuhan, kita nanti akan diundang untuk makan malam bersama di lantai 1. Silahkan kami menganjurkan bagi yang sehat dan kuat, tangga di sebelah kiri Anda. Bagi yang ada lift juga di bagian tengah. Tuhan memberkati. Di perapatan menjual es. Terus ora? Di perapatan menjual es alpukat dicampur bueni. Pada Romo Suparman CS. Provisia dan selamat melayani. Terima kasih atas kolaborasi kerjasama yang baik, yang sangat kami butuhkan dalam kehidupan menggereja di Keuskupan Agung Palembang ini. Romo Suparman selalu menyediakan apa yang kami butuhkan, dan para anggotanya juga selalu bersedia diri untuk melayani di Keuskupan Agung Palembang ini. Sekali lagi terima kasih, dan semoga ke depan kita juga terus tetap menghadirkan kerajaan Allah bersama di tempat kita ini di Keuskupan Agung Palembang terutama, tetapi juga provisiat kepada kongregasi SCY yang terus berkembang di mana-mana di berbagai keuskupan, mulai dari tetangga kita Keuskupan Tanjung Karang ke timur, ke utara, Kalimantan misalnya, lalu juga di tempat-tempat misi yang lain. Sekali lagi provisia, dan semoga Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu.
Dimuliakanlah nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga saudara dan saudari sekalian, juga keluarga Anda dimanapun berada, Dewan dan Provinsial yang baru, SEY, semua anggotanya dalam perutusan dimanapun, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup 327.